Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakalan ngerjain soal yang ini. Jadi pertama di sini ada 3 kawat yang dialiri arus, ada kawat P, Q, sama R dengan arusnya beda-beda ya. P itu dia 3 ampere, Q 6 ampere, sama R-nya 3 ampere. Yang ditanyain itu di mana kawat R harus diletakkan agar besar gaya magnetik di kawat R tersebut bakalan sama dengan 0. Oke, kita udah gambarin ulang nih di sini biar gak terlalu jauh ngelihat ke atas. Jadi dari sini, dari kawat P ke kawat Q itu jaraknya adalah 3 cm. Oke, buat ngerjain soal ini, pertama boleh kita tulis dulu bagian diketahui sama yang ditanyakannya dulu. Jadi ada beberapa hal nih yang diketahui. Pertama, arus P itu adalah 3 ampere atau kita tulis IP 3 ampere. Terus arus Q-nya adalah 6 ampere. Terus arus R ya, di sini ada juga nih arus kawat R yaitu 3 ampere. 3 ampere. Terus jarak antara P sama Q adalah 3 cm atau kita tulis aja PQ sama dengan 3 cm. Atau kalau diubah ke meter itu jadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter ya, kayak gitu. Terus yang ditanyakan di sini itu adalah letak dari kawat R atau kita tulis simbolnya sebagai X dulu gitu ya. Karena kita nggak tahu nih di mana letaknya. Jadi kita tulis aja dulu sebagai X. Oke, pertama rumusnya nih, rumus yang bakalan kita cari, kita gunain, itu adalah F. F di sini gaya magnetik, yaitu mu0 kali I1 kali I2 dibagi dengan 2VA dikalikan dengan L. Jadi ini adalah rumus gaya magnetik pada kawat yang memiliki arus. Ingat kalau gaya itu adalah besaran vektor, sehingga pasti bakal bergantung pada arahnya kan. Nah, di sini arahnya tuh kayak gimana sih? Arahnya itu adalah kalau misalnya arah arusnya searah, maka dia bakal tarik-menarik. Kalau arah arusnya dia berlawanan, maka bakalan tolak-menolak, kayak gitu ya. Oke, sekarang buat ngerjain soal ini, kita kan nggak tahu di mana posisi dari kawat R ya. Bisa aja kawat R itu dia ada di sini, misalnya, atau di tengah, gitu ya, kayak gini, atau misalnya di kanan kawat Q. Kita nggak tahu nih posisi dari si kawat R itu ada di sebelah mana. Jadi kita harus misalin dulu, coba-coba nih mau di mana dulu gitu. Kita urut aja deh ya. Kita cobain dari kawat di sebelah kiri kawat P. Misalnya kawat R itu ada di sebelah sini. Ini adalah kawat R. Ingat tadi kalau misalnya arusnya searah berarti bakal tarik-menarik. Kawat P ada di kanan, kawat R ada di kiri, berarti kalau tarik-menarik dari kawat R arahnya ke sini kan. Berarti ini gaya antara R sama P. Terus kalau sama Q dia sama juga nih arahnya ke atas. Berarti bakal tarik-menarik juga kan? Maka arahnya bakal ke kanan juga ke sini. Berarti ini F, R, Q. Nah, oke, sekarang coba kita lihat deh. Kalau misalnya posisi R itu ada di samping kiri dari kawat P, maka nanti F di R itu bakal sama dengan FRP ditambah dengan FRQ. Kenapa ditambah? Karena arahnya itu sama, yaitu sama-sama ke kanan. Dan ini gak mungkin kan? FR-nya kita pengen sama dengan 0 nih. Ya, di sini kan kawat R diletakkan, besar gaya magnetik di kawat R itu harus sama dengan 0. Nah, FR di sini harus sama dengan 0. Ini mungkin gak nih terjadi? Sesuatu yang positif ditambah dengan sesuatu yang positif juga. Itu gak mungkin banget kan terjadi kalau misalnya nanti dijumlahin hasilnya adalah sama dengan 0. Gak mungkin gitu. Contohnya nih misalnya 2 tambah 3 itu kan 5 ya. Gak mungkin nanti hasilnya bakal sama dengan 0 kayak gitu. Berarti posisi R di samping kiri P itu tuh dia bukan ya, salah nih. Bukan yang ini. Salah. Terus di mana lagi nih? Oke, kita coba-coba lagi misalnya ada di sebelah sini nih, di tengah-tengah antara P dan Q. Di sini R misalnya. Nah, tadi ingat dia bakalan tarik-menarik. P ada di kiri, berarti nanti gaya RP-nya bakalan ke sini ya arahnya. Karena kan tarik-menarik nih. Ini berarti FRP. Terus kalau akibat Q-nya nanti bakal ke kanan. Oke, FRQ. Nah, kalau gini mungkin nih teman-teman. Kita cobain ya. Berarti FR-nya nanti bakal sama dengan FRQ dikurangi dengan FRP. Nah, FR-nya pengen sama dengan 0 nih. Berarti FRQ dikurangi dengan FRP itu harus sama dengan 0. Nah, kalau arahnya berlawanan gini,
Berarti mungkin nih hasilnya bakal sama dengan 0. Kenapa mungkin? Soalnya dia hasilnya nanti FRQ harus sama dengan FRP kan, biar hasilnya sama dengan 0. Contohnya FRQ adalah 2, FRQ adalah 2, FRP adalah 2. 2 dikurangi 2 hasilnya sama dengan 0 kan. Nah, ini mungkin aja nih terjadi. Berarti yang ini posisi yang hijau nih berarti benar nih. Oke, sekarang mau kita coba lagi, padahal kita udah dapet ya sebenarnya, tapi kalau mau coba-coba boleh nih. Cobain di sini si posisi R-nya. Kita lihat R sama P bakal tarik-menarik, berarti arahnya ke sini nanti F, R, P. Terus R sama Q juga tarik-menarik ya, arahnya berarti bakal ke kiri juga. Berarti ini F, R, Q. Nah, ini gak mungkin ya, kasusnya ini sama kayak di sebelah kanan dari P. Dia arahnya searah nih, kalau searah kan gak mungkin bernilai 0 ya nanti kalau dijumlahin. Ini bakal FR sama dengan FRP ditambah dengan FRQ. Nah, FR-nya pengen sama dengan 0, yang mana gak akan mungkin, karena nilai positif ditambah dengan positif itu bakalan menghasilkan nilai yang positif lagi gitu. Jadi ini juga salah. Oke, berarti kita udah tentuin ya, posisi si R itu pasti ada di tengah-tengah dari posisi P sama posisi Q. Atau kita gambarin ulang dulu deh di sini ya, biar gak terlalu apa ya, gak terlalu ribet gitu. Di sana terlalu banyak gambar. Ini P, ini Q. Terus di sini adalah R di tengah-tengahnya. Oke, sebenarnya ini gak tahu ya dari soal tuh gak ada keterangan panjangnya berapa, tapi kalau kita lihat panjangnya tuh sama ya antara P, Q sama R, kita asumsiin sama aja kayak gitu. Oke, terus sekarang kita bakalan tentuin arahnya tadi udah ya, yaitu ke kanan kiri ini. Ini berarti FRQ. Kita tulis lagi deh, ini FRQ, terus di sini bakal ada FRP. FRP. Nah, terus nih teman-teman, sekarang kita bahas tentang jaraknya. Tadi kita misalin kalau posisi R itu misalnya adalah X, berarti jarak misalnya dari P ke R itu adalah X. Terus kita udah tahu nih dari soal itu jarak P ke Q adalah 3 cm. Ini mau diubah ke meter boleh, mau enggak juga gak apa-apa. Kita gak usah ubah aja deh ya, kita gunain aja di cm. Terus nanti jarak R ke Q kayak gimana nih? Jarak dari R ke Q itu tinggal 3 dikurangi dengan X gitu ya. Itu kan bakalan sama dengan jarak R dari R ke Q kayak gitu. Oke, sekarang kita tinggal kerjain aja nih. Kita tahu kalau misalnya tadi di FR itu harus sama dengan 0 atau FRP dulu deh ya. FRQ dikurangi dengan FRP. Ini bebas sih sebenarnya, mau FRP dikurangi FRQ juga boleh-boleh aja. Kita ambil yang kanan yang positif di sini. Tapi sebenarnya bebas ya, gak usah harus yang kanan yang positif, yang kiri yang negatif gitu. Asalkan tandanya beda aja, soalnya ini arahnya beda. Nah, FR-nya tadi sama dengan 0, sama dengan FRQ dikurangi dengan FRP. Sekarang FRP-nya boleh banget pindah ke sebelah kiri, berarti jadi FRP sama dengan FRQ. Ingat FRP berarti itu adalah gaya magnetik antara kawat R dan P, lalu FRQ adalah gaya magnetik antara kawat R dan Q. Oke, sekarang kita tinggal masukin rumusnya nih. Tadi F itu rumusnya adalah mu 0, berarti mu 0 dikali I1 I2 kan, berarti ini jadi IR dikalikan dengan IP dikali L dibagi dengan 2V A. A di sini adalah jarak antara R dan P. Kita tulis ARP aja ya. Terus FRQ-nya berarti jadi mu 0 kali IR kali IQ kali L dibagi dengan 2V dikalikan dengan ARQ kayak gitu. Oke, di sini ada beberapa hal yang bisa dicoret. Pertama, ruas kiri ada mu 0, ruas kanan juga ada mu 0. Mu 0-nya boleh banget dicoret. Terus ruas kiri ada IR, ruas kanan ada IR juga, boleh banget dicoret. Terus di sini ada L, di sini ada L, boleh juga dicoret. Kalau nilainya sama itu bebas dicoret ya. Terus ruas kiri ada 2pi, ruas kanan juga ada 2pi. Berarti bisa kita coret juga. Nah, makanya yang tersisa di rumus ini cuma IP dibagi dengan ARP sama dengan IQ dibagi dengan ARQ. Oke, kita tinggal masukin deh nilai-nilainya. IP atau arus listrik di P tadi itu adalah sebesar 3 ampere. Berarti 3 dibagi dengan ARP, jarak antara R dan P, yaitu X ya, tadi udah kita misalin. 3 per X sama dengan IQ-nya itu adalah 6.
dibagi dengan AR Ki. Jarak dari R ke Ki adalah 3 dikurangi dengan X. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita kali silang. Jadi ruas kiri, jadi ini kali silang aja ya, jadi kayak gini nih. Nah, jadi kayak gini, kita kali silang aja. Jadi ruas kiri nanti bakal sama dengan 3 kali 3 min X, ruas kanan bakal sama dengan 6X. 3 dikalikan 3 yaitu 9, 3 dikali min X adalah min 3X, sama dengan 6X berarti. Terus min 3X-nya pindah ke kanan, boleh kita gabungin sama yang ada X-nya. Berarti 9 sama dengan 6X ditambah dengan 3X. Berarti 9 sama dengan 6X tambah 3X adalah 9X. Terus 9 di kanan pindah ke kiri, boleh jadi 9 per 9 sama dengan X. 9 dibagi 9 adalah 1 ya, sama dengan X. Berarti X-nya adalah 1 cm. Nah, 1 cm itu dari mana nih? Yaitu dari kawat P. Dari kawat P. Oke, kalau misalnya pengen tahu dari kawat Ki gimana? Ya tinggal 3 dikurangi X ini kan ya. Berarti kalau dari kawat Ki tinggal sisanya aja nih. Atau X bisa sama dengan 2 cm, kan kalau dijumlahin harus jadi 3 ya. Ini baru dari kawat Ki, gitu. Bebas sebenarnya nih ya, tergantung yang ditanya di soal. Kalau mau dari kawat P berarti 1 cm, kalau mau dari kawat Ki berarti itu adalah 2 cm, kayak gitu. Oke, makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.